Alhamdulillah pemirsa JDP yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang sejarah Isra Mi'raj. Ini kita memuliakan 27 Rajab ya. Pemerintah juga memuliakannya, buktinya memerahkan kalender Indonesia. Kan? Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi sudah sampai Rasulullah di pintu langit pertama ya. Lalu Jibril mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab orang di balik langit tu. Mana siapa yang jawab? Jadi siapa ini? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Oh, dia sudah diutus. Ya, dia sudah diutus. Dibuka pintu langit. Naik Jibril dan Muhammad. Mikail tidak lagi ikut. Mikail cuma sampai di Baitul Maqdis tadi. Jadi Rasulullah berpelukan dengan Nabi Adam. Nabi Adam di situ. Nabi Adam. Wahai akulah Muhammad. Ya cucuku. Engkau adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia. Kemudian diberi nasihat oleh Nabi Adam kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam melihat ke kanan, lalu beliau tersenyum bahagia, dan Nabi Adam melihat ke kiri lalu menangis. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Cik, ke mana? Wahai Abu Cik, kenapa kalau melihat ke kanan engkau tersenyum, dan kenapa engkau melihat ke kiri engkau menangis? Jadi Nabi Adam meraup muka Nabi Muhammad melihat. Rupanya sebelah kanan surga. Dan orang dalam surga senang-senang bahagia itu. Maka Nabi Adam tadi tersenyum. Muhammad pun tersenyum sekarang. Cukup banyak manusia. Itulah umatmu dan umat nabi-nabi yang lain. Sekarang lihatlah ke kiri, dilihat ke kiri. Nabi Muhammad pun menangis. Neraka. Orang sedang disiksa penuh juga dalam neraka. Jadi Nabi Muhammad menangis. Kemudian minta pamit dari Nabi Adam, melanjutkan perjalanan ke lapisan kedua, langit kedua. Ketika ada Muhammad berada di langit kedua, beliau melihat ke bawah, melihat ke langit pertama tadi. Beliau hanya melihat bumi sebesar satu titik bar. Bahkan ada titik di bawah. Setitik itu kita ni semua laut-laut, gunung-gunung, manusia, binatang hanya dilihat di pintu langit kedua itu satu titik saja. Artinya begitu jauh sehingga tidak bisa dilihat habis. Kecil sekali, sangat jarak gitu kan. Lalu diberi salam lagi oleh Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Dibuka pintu. Nah, di situ ada dua nabi menunggu. Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ngomong-ngomong orang itu di situ, kemudian melanjutkan perjalanan ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ceritanya seperti tadi. Assalamualaikum. Ya, berlanjut. Nabi Yusuf sangat indah, wajahnya sangat ganteng luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan rupa Nabi Yusuf itu setengah dari kecantikan sudah diambil oleh Yusuf sendiri. Lalu setengah lagi baru untuk makhluk yang lain. Sangat ganteng. Bagaimana gantengnya Allah yang tahu. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Ayah. Nabi Idris juga di langit yang tadi, di langit yang keempat ya. Kelima keempat. Ya. Dan di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Nabi Harun ini abang kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ke-6
Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkejut Muhammad. Nabi Muhammad terkejut. Mirip sekali beliau. Jadi wajah Nabi Ibrahim dengan wajah Nabi Muhammad mirip sekali. Memang Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu ya adalah nabi yang sangat banyak keturunannya menjadi nabi-nabi. Ya. Kemudian sampailah di Sidratul Muntaha, sebuah pohon kayu yang sangat besar, buahnya sebesar guci-guci, sebesar guci, ya, dan daunnya sebesar daun birah. Ya, tahu daun birah. Gitu kan? Besar daun birah. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang paling besar. Nanti dia akan turun ke padang mahsyar. Ke padang mahsyar. Jadi pohon abadi itu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah masuk ke bawah pohon itu. Tidak kena matahari. Tapi orang-orang yang berdosa dalam terik matahari yang luar biasa. Dan selanjutnya Rasulullah naik ke Muntaha. Itu tidak dibawa Jibril. Kata Jibril, Muhammad pergilah sendiri. Saya tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk melanjutkan perjalanan. Kalau saya melanjutkan saya akan terbakar, hangus. Muhammad pergi sendiri. Jadi Muhammad melihat yang pertama cahaya, kemudian cahaya berubah menjadi sagup. Sagup itu kabut, ya. Kemudian Muhammad mendengar suara, diwajibkan kepadamu salat 50 waktu. Ya. Kemudian ada di la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah diterima di situ juga. Kemudian ayat diterima lagi ayat bahwa orang-orang beriman itu masuk surga, orang-orang kafir masuk neraka. Kemudian Rasulullah turun sampai di langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa. Apa oleh-oleh yang kamu peroleh? Bawa pulang. Wahai Musa kalamullah, aku diwajibkan salat 50 waktu. Aduh Muhammad, umatmu kecil-kecil, umatmu tidak mampu melaksanakan itu. Kembali minta korang. Jadi Rasulullah kembali ke sana, dikurangi 5, turun lagi. Sudah berapa? Tinggal 45. Oh, itu masih banyak. Naik lagi. Sampai 9 kali. 9 kali. 9 kali ya. Tinggal 5. Berapa tinggal? 5 wahai Musa. Waduh, itu umatmu belum mampu. Itu banyak sekali. Balik lagi. Minta kurang lagi. Jangan wahai Musa kalamullah. Aku malu. Aku malu, insyaallah. Umatku, insyaallah aku dan umatku yang mengikutiku insyaallah mampu, sanggup. Kecuali mereka yang tidak mengikutiku. Jadi kalau ada urung Islam nak semayang no, yang pegang. janganlah kita ikut Nabi. Kan? Maka pulanglah Rasulullah ke bumi, tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Langsung ke Masjidil Haram. Nah, kemana Burak itu? Namanya saja Burak itu Burak binatang surga. Dia sudah dibawa malaikat kembali ke surga. Nah, tidak perlu kita selidiki lagi. Burak, kemana Burak? Gitu kan? Ya. Jadi inilah sejarah Isra Mi'raj, sejarah ringkas. Ya. Banyak lagi cerita-cerita tambahan ada dalam hadis. Ya. Misalnya Nabi Muhammad itu melihat dalam surga macam-macam kenikmatan, melihat dalam neraka macam-macam kenikmatan, macam-macam penindasan, penyiksaan. Nabi Muhammad pernah
salat di masjidah itu kan. Banyak sekali cerita-cerita tambahan. Tidak apa-apa sepanjang tidak merusak akidah. Ya. Sepanjang ada dalilnya, ya. Tapi kalau tidak ada dalil jangan juga dipercaya. Jadi inilah sejarah Isra Mi'raj. Pemirsa ACTV, kalau ada yang ingin bertanya, ya, silakan menggunakan nomor telepon kami di layar kaca. Mungkin Ustaz Muhammad Idris ingin bertanya atau ingin menambah sesuatu tentang Isra Mi'raj, silakan. Ya. Saya bukan menambahkan, saya ingin menyatakan, mempertanyakan dulu, misalnya begitu turun lagi ke bumi, Rasulullah menyumpahin siapa yang pertama? Yang pertama, apakah ya, Abu Bakar atau yang pihak perempuan yang lain, istrinya, siapa? Ya. Jadi tidak ada penjelasan di situ. Yang jelas Nabi Muhammad pulang ke bumi, memegang kasurnya masih panas. Masih panas. Adanya begitu cepat, begitu cepat. Namanya saja mukjizat. Kemudian Rasulullah tidur lagi dan ibadah. Kapan diberitahukan kepada manusia? Besok pagi. Besok pagi Rasulullah datang ke Ka'bah, lalu naik ke Hijir. Hijir itu Mimbar. bukan, Hijir Ismail itu yang setengah lingkaran seperti cincin tuh, di sebelah utara Ka'bah. Kan ada itu yang setengah lingkaran. Itu Hijir namanya. Berdiri Rasulullah di Hijir, lalu berteriak, "Wahai kaumku Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, wahai kaumku seluruh penduduk Mekah." Masih di Mekah. Ya. Datanglah ke sini, aku akan menceritakan sebuah mukjizat. Peristiwa mukjizat. Datanglah rame-rame. Datang semua, datang. Termasuk pamannya Abu Lahab. Datang juga, Abu Jahal datang juga. Semua datang. Saudara-saudaraku Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan orang-orang Mekah semuanya, aku ingin katakan bahwa di balik gunung ini ada musuh yang ingin menyerang kita. Anda percaya atau tidak? Semua mereka itu menjawab, percaya. Karena engkau Muhammad tidak pernah berdusta. Kami percaya. Gitu kan? Wahai kaumku, aku ingin ceritakan kepadamu bahwa tadi malam aku telah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian aku naik ke 7 petala langit. Apakah engkau percaya? Mulai terdiam. Lalu kata pamannya, Abu Lahab, pamannya, wahai Muhammad, silakan engkau. Untuk itukah engkau kumpulkan kami di sini mendengar dongengmu? Engkau telah pergi ke Baitul Maqdis, entah engkau telah naik ke langit. Benar-benar engkau sudah gila. Gitu ya. Kemudian turunlah ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Gitu kan? Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Tidak berguna padanya harta-hartanya, dan perempuan istrinya juga celaka. Hari akhirat nanti masuk neraka dan istrinya membawa tali sabut. Kan? Disitulah celaka pamannya, karena mencelakakan Nabi, dia yang celaka. Tapi kemudian tiba-tiba datang Abu Bakar Siddiq. Belum bergelar Siddiq waktu itu. Namanya, nama Abu Bakar yang aslinya adalah Utsman bin Abu Quhafa. Datang lihat. Kaumku, orang-orang Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib,
dan orang-orang Quraisy lainnya. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Benar. Kemudian Jibril turun memberi gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiq. yang membenarkan. Banyak juga orang-orang munafik keluar dari Islam. Orang munafik sudah masuk Islam pura-pura kan. Kemudian keluar lagi dari Islam karena tidak percaya kepada Isra Mi'raj ini. Tetapi orang-orang yang beriman tidak seorang pun yang murtad, tidak. Tetap di dalam keimanan, di dalam Islam, percaya penuh kepada Isra Mi'raj ini. Kenapa dipercaya? Karena subhanallazi asra bi 'abdihi. Jadi siapa yang memperjalankan Muhammad itu? Allah. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan manusia yang memperjalankannya, tetapi Allah. Kalau Allah tidak mustahil. Pemirsa TV, ada yang ingin komentar, ada yang ingin bicara, ingin SMS, silakan saja. Saya lihat dulu di WA ya. Siapa tahu sudah ada yang mengirim SMS. Sambil saya melihat SMS, saya kembalikan kepada Ustaz. Boleh Ustaz. Kejadian-kejadian yang luar biasa memang di bulan Rajab ini, apalagi yang pantas dan patut kita rayakan, kita ingatkan kembali ya Isra Mi'raj ini. Walaupun ada beberapa lain yang sudah pernah kita jelaskan, Ustaz, baik itu tentang bulan damai, tentang yang kedua, ini malah yang kedua, Isra Mi'raj. Sejarah pembebasan Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian sistem khalifah juga berakhir saat itu kan. Ada beberapa memang. Perang Tabuk juga, perang Tabuk istilahnya perang yang terbesar juga terjadi. Bahkan Rasulullah ada kode atau apa simbol waktu itu yang musuh tidak mengetahui. Ya. Makanya di Indonesia sama ini yang menjadi yang harus diutamakan memang Isra Mi'raj. Sampai di kalender juga dimerahkan, libur ya. Di kita di sini juga di semua, apalagi di Indonesia, apalagi di Aceh khususnya, merayakannya apakah itu dalam bentuk zikir, ceramah atau kenduri ya. Ada semua, ada Isra Mi'raj atau perlombaan tingkat anak-anak, perlombaan pidato, perlombaan ngaji, perlombaan hafid atau apa, itu suatu hal yang luar biasa juga. Iya, baik. Untuk mengenang sejarah. Bagus sekali, kita baca dulu dari Pak Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa sudah diwajibkan salat 50 waktu, kemudian dikurangi sampai 5 waktu? Apakah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terbesar, Nabi yang sangat utama, bisa didikti oleh seorang Nabi Bani Israel yang bernama Musa? Mohon penjelasan Ustaz. Waduh, Pak Tarmizi. Luar biasa pertanyaannya. Luar biasa itu. Bisa dijelaskan. Brilliance question. Baik Pak Tarmizi, semua ini adalah sunatullah. Allah yang mentakdirkannya. Jadi Nabi Muhammad memang Nabi yang paling utama, ya, Nabi yang paling utama. Tetapi di segi usia Nabi Musa lebih tua, lebih duluan. Ya. Nabi Musa juga membawa syariat kepada Bani Israel, Yahudi, ya, dengan kitabnya yang pertama kitab Taurat. Tapi ada 10 suhuf lagi kepada Nabi Musa. Dan ajaran Nabi Musa itu diikuti oleh nabi-nabi setelahnya, ya, dengan agama mereka, agama Yahudi namanya, ya. Agama Yahudi di awal-awal dulu agama tauhid, agama Allah. Tapi kemudian orang-orang Yahudi itu menambah-nambah, menceritakan Allah dan sebagainya. Maka agama ini dimensuhkan oleh Allah SWT dan digantikan dengan agama baru, agama Islam.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.